obat adalah seni. Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan saya Dr. Tio. Hari ini kita akan membicarakan tentang telaah kritis atau critical appraisal. Ya, jadi biasanya setelah seluruh basic daripada metode penelitian, kita tutup dengan critical appraisal. Jadi untuk membantu mahasiswa dari tingkat manapun, S1, S2 medis, PPD1 atau PPS2, bagaimana membaca jurnal itu secara cepat, sehingga jurnal itu bisa dipakai sebagai referensi. Selanjutnya bisa kita lihat, ini yang biasa dipakai gitu ya, critical appraisal worksheet. Memang udah agak terlampau lama, tapi kalau yang terbaru ada keluaran dari Cochrane, tapi agak lebih detail lagi itu ya, karena itu memerlukan keahlian yang benar-benar. Jadi saya sudah cukup senang kalau mahasiswa nanti bisa seluruhnya menjawab yang di kolom 1, nggak usah sampai kolom 2, kolom 3. Kalau kolom 2, kolom 3 ini untuk mereka yang calon clinical epidemiologist ya. Ya, jadi misal pertama, what is the research question atau hipotesa. Dari situ nanti kita tahu apa studi type atau metode penelitiannya. Itu sangat berkaitan ya. Sebenarnya di atasnya ada lagi judul ya. Jadi judul, research question atau hipotesa nanti berkaitan dengan studi type atau metodologi. Dari situ nanti muncullah apa itu reference population segala macam atau kriteria inklusi dan eksklusi daripada metodologi yang kita pilih gitu ya. Nah, untuk penelitian eksperimental khususnya ya, jadi eksperimental itu ada 4 kalau kita ngomong ya, di studi awal itu di kuliah awal ada in vivo, in vitro, kemudian in silico dan pada manusia. Nah, kalau pada manusia yang paling penting di sini bagaimana membagi kelompok itu ya. Biasanya dilakukan secara randomisasi, atau kalau kita mencurigai ada bakal menjadi faktor pengganggu atau confounder, mungkin kita lakukan secara stratifikasi ataupun secara matching ya. Nah, dalam eksperimental itu yang paling penting juga kita harus perhitungkan adalah berapa banyak akan mencapai akhir dari penelitian ya. Karena ada secara tertulis ditulis bahwa pada randomized control trial pada manusia itu, uji klinik acak berpembanding pada manusia itu tidak boleh drop out lebih dari 20% ya. Nah, selanjutnya study factors atau how they measure ya. Study factor itu di dalam metode penelitian itu boleh artinya risk factor, boleh artinya exposure atau paparan ya. Paparan ya. Dan bagaimana cara mengukurnya gitu ya, bagaimana cara mengukurnya. Jadi yang sering keliru di klinik ataupun di bidang manapun adalah selalu ngomongnya independent dan dependent variable ya. Jadi study factor ini sebenarnya independent variable pengertian dalam statistik ya. Jadi kalau Anda menggunakan nanti menganalisa pakai program statistik komputer, yang keluar itu adalah memang variable independent dan variable dependent. Tapi dalam pengertian metode penelitian itu adalah study factor. Makanya kalau Anda baca di jurnal, dia tulis our study factor is gitu ya, atau R gitu ya. Dan untuk study factor ini harus dijelaskan juga bagaimana Anda mengukurnya gitu ya. Study factor itu ya. Misalnya contoh study factor itu kalau di uji klinik berpembanding misalnya kadar tertentu ya dari suatu zat, misalnya bagaimana menghitungnya, makanya ada definisi operasional nantinya ya. Jadi definisi operasional itu dinyatakan misalnya definisinya apa, alat ukurnya apa, cara ukurnya ya, bagaimana mengukur,
Baru yang terakhir adalah skala ukur ya, ada 5 itu ya. Alat ukur, cara ukur ya, yang terakhir skala ukur itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah what are the outcome factor. Outcome factor ini dalam bahasa metode yang lainnya adalah disease ya, atau luaran gitu. Kalau orang epidemiologi asli ngomongnya luaran ya. Tapi kita kadang-kadang ngomongnya sering ribut itu adalah ngomongnya dependent variables ya, dependent variables. Jadi bagaimana menghitungnya juga itu nanti sama seperti study factor tadi, outcome factor juga nanti kita buat definisi operasionalnya gitu ya. Misal contoh kalau di RCT, randomized control trial, yang disebut efektif itu apa misalnya? Ya, misalnya menurunkan gula darah seberapa banyak, berapa gram desiliter ya kita anggap efektif gitu ya. Tapi kebanyakan orang menulis misalnya menurunkan gula darah secara bermakna itu sudah cukup gitu ya. Jadi itu yang harus ditulis di dalam nantinya definisi operasional. Yang nomor 7 adalah what are the potential confounders ya. Jadi kalau kita tahu bakal ada kemungkinan faktor pengganggu, kan dalam proposal kita tulis nanti variabel ya, variabel. Nah, yang itu yang kita kadang-kadang sering selalu tulis variabel dependent, independent. Tapi kita tidak boleh menulis variabel confounder ya. Variabel confounder itu terjejak itu atau terekam itu waktu pengambilan sampel. Ya, jadi pengambilan sampelnya tidak boleh secara randomisasi, tapi secara stratifikasi atau matching. Jadi waktu pengambilan sampel kita tulis sampel akan diambil secara matching atau stratifikasi berdasarkan umur atau berdasarkan jenis kelamin, ya. Jadi orang tahu tuh kalau cara pengambilan begitu orang tahu wah ini jenis kelamin atau umur ini akan menjadi variabel pengganggu, ya. Kemudian nomor 8, jadi setelah judul, research question atau hipotesa, metode, analisa yang dipakai gitu ya. Jadi kalau studi observasi sudah jelas pasti berakhir dengan tabel 2x2 gitu ya. Artinya pakai chi-square test nantinya. Jadi variabelnya harus variabel dikotomi. Ya, tapi kalau eksperimental itu lebih dari 60% dia akan berakhir dengan variabel kontinu. Makanya di definisi operasional itu harus jelas alat yang dipakai apa gitu ya. Jadi kalau variabel kontinu, skala yang dipakai biasanya interval atau rasional gitu ya. Jadi kalau kita membuat suatu proposal, kita harus hakul yakin dulu alat yang kita gunakan itu hasilnya nanti berupa skala apa. Ya. Karena kalau untuk eksperimental orang tahu biasanya berakhir dengan analisa before after. Nah, before after itu pakai uji T biasanya ya. Jadi ada kesinambungan mulai dari judul, hipotesa, metode analisa. Itu yang orang sebut runtut ya, runut dan runtut gitu ya. Yang selanjutnya kalau dalam experimental study belum itu adalah minimal di dalam proposal kita tulis manfaat ya. Manfaat itu ada 3 biasanya manfaat penelitian secara klinis, secara teoritis, dan yang satu lagi secara sosial. Tapi yang the most important thing itu adalah 2, klinis dan secara sosial. Nah, itu kita tulis nanti ya. Dan itu kaitannya nanti dengan saran gitu ya. Dan terakhir adalah yang kita hitung adalah konklusinya apa gitu ya dari yang kita baca itu. Ya, setelah menyingkirkan 9 poin di atas, konklusinya apa? Apa kita setuju dengan hasil penelitian itu? Apakah kita tidak setuju? Kalau tidak setuju, apa alasannya? Makanya kalau kita ngomong adalah, kalau kemarin Anda menyimak di kuliah saya tentang bias dan confounder, kita ngomong saya tidak setuju karena ada bias ini, atau ada faktor pengganggu ini gitu. Ya, kita cantumkan di situ supaya jelas. Ya, jadi itu. Jadi untuk mempermudah secara ringkas saja dulu ya, kalau Anda membaca jurnal, begitu Anda membaca abstrak, yang tercepat adalah
yang kita anggap cukup baik adalah Anda membaca tujuan penelitiannya, kemudian lihat konklusinya. Kalau konklusi menjawab tujuan penelitiannya, nah itu bolehlah Anda pakai. Baru selanjutnya Anda nilai 1 sampai 10 tadi. Oke? Jadi kita mulai dari yang pertama ya. Oke, selanjutnya slide-nya adalah nah, ini yang disebut evidence-based medicine. Jadi kalau kita buat proposal, semuanya itu harus berdasarkan EBM ya, evidence-based medicine. Jadi memadukan bukti riset yang terbaik dengan keahlian klinik. Baik diagnosa, prognosis, etiologi, kualitas hidup, farmakoekonomik. Sekarang ramai juga ya penilaian tentang cost effective analysis, cost benefit analysis ya, cost utility analysis. Jadi membandingkan dua obat atau dua tindakan, mana yang lebih biayanya lebih ringan gitu ya, itu bisa dilakukan sekarang ya, atau bukan bisa dilakukan, ramai sekarang penelitian tentang itu. Kemudian evidence based farmakoterapi, ini penerapan yang bijaksana, lugas dan sistematik dari bukti-bukti yang terbaik dan terbaru dalam menentukan pilihan terapi obat terhadap pasien baik secara individu maupun populasi gitu ya. Itu yang evidence based farmakoterapi jadi. Nah, kemampuan mencari bukti yang sahih ini yang perlu dengan penelusuran informasi ilmiah ya. Oke, selanjutnya adalah ini ya, derajat pembuktian ya. IBM tadi ya. Jadi randomized control trial dalam bentuk meta analisis, uji klinik tanpa pembanding ataupun experimental study masih dalam bentuk in vitro atau in vivo atau in silico, studi observasi, cohort, case control atau cross-seksional, case series, atau konsensus para ahli, ya atau opinion leader gitu ya. Nah makanya kita harus wanti-wanti atau harus waspada. Ya jadi opinion leader atau pendapat ahli itu bukti yang terendah. Makanya sebaiknya yang ngomong adalah orang yang di bidangnya gitu ya. Karena orang yang di bidangnya pun itu bukti yang terendah dalam EBM. Ya. Nah, untuk mencari bukti itu bisa dari hard copy literatur, textbook, jurnal ya, atau dari internet sekarang ya, atau database EBM siap saji misalnya dari Cochrane atau update USA.com ya. Dulu ada juga dalam bentuk buletin dari WHO, tapi sekarang sudah mulai jarang ya. Tapi ada program tertentu masih keluar dari buletin, misalnya dari program ICDC ya, atau dari program misalnya Tropical Disease Research ya, TDR ya. Selanjutnya adalah ini dalam farmakoterapi bagaimana menilai secara kritis suatu artikel itu penting ya. Jadi textbook proses pencapaian hasil itu nggak dikasih tahu, misalnya cephalosporin 90% efektif untuk ISPA. Nah, 90%-nya itu nggak tahu dari mana angkanya, apakah dari berapa banyak sampel atau apa, nggak tahu gitu. Cuman dapat kesimpulan saja, dia kasih tahu referensinya mana, nah kita terbaca membaca referensi itu lagi gitu ya. Nah, internet perlu waktu dan dana untuk mengakses ya. Jadi walaupun yang 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 kita ketahui adalah yang biasanya yang siap saji itu biasanya berbayar gitu ya. Kemudian kalau dalam database belum tentu ada judul yang dicari. Dulu zaman 90-an ada yang disebut CD-ROM ya, kita lihat di CD-ROM itu database semuanya ya. Jadi biasanya dalam bentuk file-file tertentu ya, dalam disk ya, di disk disimpan ya data-data itu dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Nah, itu jadi masalahnya kadang-kadang mencari itu belum ada tentu ada judul yang dicari. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk mengetahui baik tidaknya suatu hasil penelitian tentang terapi, maka diperlukan pemahaman metodologi penelitian tentang RCT gitu ya. Jadi kalau Anda ingin membuat proposal uji klinik, ya harus Anda tahu dulu metode penelitian tentang uji klinik gitu ya. Jadi di sini saya contohkan untuk sementara adalah uji klinik. Nanti di kuliah yang akan datang itu akan kita contohkan langsung ambil dari jurnal-jurnal ya supaya lebih detail lagi gitu ya.
Oke, selanjutnya. Nah, yang tadi urutan pertama tadi, apakah research question atau hipotesa? Jadi research question itu definisinya apa? Pertanyaan penting dalam studi atau dalam penelitian yang harus dijawab gitu ya. Biasanya ada 4 tipe objektif berdasarkan research question. Jadi kalau dalam jurnal dia sudah research question itu sudah berbentuk objektif atau tujuan penelitian ya. Jadi ada 4, to assess the magnitude of health problem atau health factors. Ini biasanya di dalam bentuk cross sectional gitu ya. To assess the efficacy of intervention, inilah RCT. To assess the causal relation between one factor or set factors and the disease or outcome of interest, ini biasanya studi observasi, tergantung kedalaman nanti analisa kita ya, atau analisa mereka gitu ya. Jadi kalau dia sampai set of factors, itu biasanya sampai ke analisa multivariat ya. Tapi kalau cuma study factor and disease, 2 faktor saja, 2 variabel saja, itu artinya berakhir dengan analisa bivariat ya. Yang terakhir adalah untuk mengetahui perjalanan suatu penyakit ya. Ini biasanya dalam bentuk survival analysis ya. Oke. Jadi kita research question harus clear. Dari research question kita tahu nanti metodologi penelitiannya. Oke, selanjutnya. Nah, dalam metodologi tujuan biasanya menggunakan for to ya. To measure atau to determine, to assess, to evaluate, to compare gitu ya. Itu yang biasa atau disebut oleh para ahli suitable words untuk metode penelitian. Suitable words untuk metode penelitian ya. Jangan kita tulis to look for ya, mencari. Kalau mencari ya biasanya itu ialah orang-orang apa misalnya bergerak dalam bidang hukum gitu ya. Kalau kita yang ini ya biasa dipakai. Oke. Nah, selanjutnya adalah hipotesa. Ini a proposition about the relation among 2 or more factors ya. Jadi biasanya itu kalau di proposal jelas dicantumkan ya, tapi tergantung metodologi yang kita pilih. Kalau deskriptif banyak pendapat ahli menyatakan tidak perlu sampai hipotesa kalau deskriptif ya, cukup dengan research question. Ya, malah kalau dari FDA kalau Anda baca tentang GCP, yang ada adalah research question, bukan hipotesa. Tapi kalau di jurnal, itu hampir jarang orang menulis our hypothesis gitu. Jarang, udah jarang, jarang sekali. Tapi biasanya itu maybe not stated, tidak ditulis, tapi kita tahu implisit melalui tujuan penelitian tadi. Ya, biasanya dalam bentuk nol hipotesa. Nah, dalam deskriptif research question itu disebut juga hypothesis generating, ya. Dan hipotesis itu harus bersifat debatable atau refutable, dapat ditolak, ya. Ya. Jadi tolong diingat waktu membuat proposal yang diingat oleh mahasiswa itu adalah apakah nanti visible ya dengan menjawab hipotesa itu. Kalau Anda membuat hipotesa, nanti apakah visible dilakukan penelitian ini? Itulah juga yang ditanya penguji mestinya, jangan ya. Jadi waktu proposal yang ditanya visibilitas, tapi kalau sudah menjadi skripsi atau tesis yang ditanya apakah hipotesisnya dijawab dengan benar atau appropriate. Jadi jangan waktu skripsi sudah jadi skripsi yang ditanya lagi balik proposal. Itu celaka gitu ya. Atau sudah jadi tesis ditanya lagi proposal gitu ya. Kenapa tidak begini? Nah, ya. Jadi kita proposal itu yang tempat debat yang benar-benar sesungguhnya gitu ya. Jadi nanti apakah hasil penelitian itu menjawab research question atau hipotesa? Itulah menjadi tesis Anda atau skripsi Anda. Oke? Silakan. Selanjutnya makanya tadi saya ngomong untuk awal Anda belajar itu begitu membaca jurnal, lihat abstraknya, lihat tujuan penelitian dan konklusi. Ya, apakah konklusi itu menjawab tujuan penelitiannya? Itu kunci yang secara cepat ya bisa Anda lakukan ya untuk
mengakses jurnal sebagai referensi Anda. Oke. Selanjutnya adalah ini bentuk metodologinya ya. Kalau randomized control trial biasanya menggunakan kata to compare karena biasanya membandingkan dua intervensi kecuali memang dia uji klinik tanpa pembanding gitu ya. Ada syarat memang uji klinik tanpa pembanding itu misalnya belum ada drug of choice sebagai pembanding atau kontrol positif, atau kalau dibandingkan dengan kontrol negatif placebo itu melanggar etik, terpaksa dia dilakukan uji klinik tanpa pembanding gitu ya. Jadi tidak harus tadi sudah dijelaskan di EBM tadi pertama ya, jadi ada uji klinik tanpa pembanding. Nah, membandingkan satu intervensi obat atau teknik operasi dengan intervensi lainnya. Meskipun ada uji klinik tanpa pembanding ya, terutama kaitannya tadi kalau dengan masalah etika ataupun belum ada drug of choice untuk penyakit tersebut, gitu ya, sebagai kontrol positif. Oke. Selanjutnya adalah, nah jumlah sampel memenuhi ya. Kalau untuk pemasaran obat jelas oleh WHO ya, ada namanya trias WHO. 300, 3.000, 30.000 ya. Kalau kita ingat ini untuk fase 3 uji klinik. Kalau kita ingat kemarin vaksin Sinovac itu yang dilakukan di lembaga Eijkman di Unpad itu katanya 3.000 sampel gitu ya. Jadi alasannya kenapa? Itu biasanya sesuai dengan trias WHO itu. Kalau sampai 30.000 itu sudah gede sekali gitu ya. Itu biasanya pada fase 3 uji klinik. Kalau memang obat itu efektif dibandingkan placebo, kalau tidak ada melanggar etik, obat itu boleh baru dipasarkan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kita ya mahasiswa yang sekolah PPDS itu tidak mungkin sampai 300, 3.000, nggak mungkin lah gitu ya. Mahal sekali gitu ya. Jadi biasanya dipakai rumus untuk jumlah sampel ini pada uji klinik yang dipakai adalah kalau in vitro, in vivo biasanya pakai rumus Federer, tapi kalau pada manusia yang dipakai biasanya rumus Stuart J. Pocock itu ya. Kalau Anda baca buku clinical trial, Stuart J. Pocock gitu ya. Selanjutnya adalah ini ya, rumus Pocock itu ya, yang dipakai ya. Jumlah minimal 30, 15 masing-masing kelompok untuk syarat memenuhi UJT yang saya ngomong tadi adalah skala, rasional, atau interval ya. Dan variabel outcome harus continue, ini yang menyatakan tadi ya, variabelnya harus continue, bukan variabel dikotomik. Jadi jangan terbalik ya. Waktu studi observasi variabel harus dikotomik karena akan memenuhi syarat untuk chi-square. Tapi kalau variabel continue untuk UJT, jangan terbalik. Ya, jangan terbalik, jadi nggak bisa dianalisa. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini, apakah ada pembanding gitu ya? Kalau pada fase 1 dan 2 biasanya tidak menggunakan pembanding ya, uji klinik tanpa pembanding atau disebut interventional case series. Tapi kalau pada fase 3 harus ada pembanding ya. Jadi ini kalau untuk pada manusia RCT ya. Jadi kalau tidak ada masalah etika ya kita pakai placebo. Tapi kalau ada masalah etika terutama untuk penyakit yang mengancam kehidupan atau life threatening disease harus menggunakan drug of choice. Tapi tolong diingat ya, tolong diingat kalau Anda memakai placebo syaratnya ini ya. Dengan obat yang kita teliti itu bentuk, warna, ukuran, kemasan dan rasa sama dengan obat yang diteliti. Jadi begitu Anda membuat proposal nanti menggunakan obat apa gitu ya, jangan lupa menulis ATC number-nya, anatomical therapeutic code ya, supaya yang benar-benar yang Anda dapat itu adalah obat generiknya gitu ya. Jadi tanpa pelarut. Ya. Nah, dan Anda minta tolong juga ke perusahaan itu bisa nggak buat placebo-nya. Tapi tolong diingat untuk obat-obat yang menggunakan teknologi misalnya slow release, control release ya, mild retard itu susah sekali membuat placebo-nya. Saya belum pernah dengar ada perusahaan yang sanggup membuat placebo-nya dalam bentuk teknologi begitu ya. Oke. Selanjutnya adalah kedua kelompok harus homogen ya. Dan gradasi berat ringannya penyakit juga harus sama ya, harus sama.
Itu yang paling berat dalam RCT ya. RCT itu adalah itu. Termasuk juga studi observasi, apakah cross sectional, case control, cohort itu ya. Tapi yang jadi masalah adalah untuk penyakit-penyakit yang jarang gitu ya. Karena kalau kita melakukan randomisasi, kalau Anda melakukan stratifikasi dengan matching dengan jumlah sampel yang sedikit itu susah dilakukan. Ya, jadi apa yang didapat saja sehingga kemungkinannya terjadi namanya selection bias gitu ya, selection bias, bias seleksi gitu ya. Nah, tapi kalau untuk RCT tidak boleh terjadi bias indikasi. Kedua kelompok derajat penyakitnya berbeda banget ya, satu misalnya asma ringan, satunya asma berat, nggak boleh ya. Jadi kedua kelompok juga harus sebanding dalam hal sosiodemografik ya, umur, seks, tingkat pendidikan segala macam. Nah, inilah kadang-kadang yang diperlu stratifikasi atau matching tadi, gitu ya. Tapi dengan syarat memang prevalence penyakitnya lebih dari atau sama dengan 10%. Kalau di bawah itu akan susah sekali Anda melakukan matching atau stratifikasi. Oke. Nah, selanjutnya adalah apakah ada randomisasi atau blinding ya. Nah, blinding ini bisa dalam dua hal ya. Blinding untuk pemeriksaan hasil labor atau hasil pemeriksaan alat tertentu ya, misalnya di bagian patologi anatomi gitu ya, di blinding yang membaca hasil. Nah, tapi kalau blinding pengertian RCT adalah pemberian obat. Jadi randomisasi adalah bagaimana mengambil sampel, blinding adalah bagaimana memberikan obat. Di jurnal-jurnal tertentu ada yang menggunakan kata blinding, tapi ada jurnal yang lain menggunakan kata masking, sama saja, semuanya pembutaan ya. Nah, randomisasi agar semua sampel mempunyai kesempatan yang sama, jadi ada simple random, ada systematic random, ada cluster atau block random, ini terutama di bagian Opgene ya, sekali menggunakan kata cluster dan block random itu bisa dilakukan secara komputerisasi, atau yang terakhir multi-state. Multi-state ini biasanya untuk field research ya, field research, atau kalau uji klinik yang dilakukan di luar ya, di lapangan gitu, pakai multi-state ya, multi-state random sampling. Ya. Selanjutnya adalah tentang, jadi pengambilan sampel dapat juga dilakukan untuk mengurangi bias dengan cara stratifikasi atau matching tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan. Jadi terutama untuk pendidikan itu kalau kita mengandalkan juga alat ukurnya misalnya kuesioner gitu ya, kuesioner, sehingga kadang-kadang perlu pendidikan tertentu supaya responden tahu apa yang kita tanyakan gitu ya. Kadang-kadang berpengaruh sekali pendidikan itu terhadap jenis penelitian tertentu gitu ya. Misal contoh adalah untuk pain, nyeri ya. Nah, itu sebaiknya dihindari, tapi karena di Indonesia belum ada, misalnya pain itu biasanya pakai PAS score, ya, visual analog score. Kalau orang bule itu udah terbiasa, mereka ngomong, kalau kita ngomong how deep your pain, how much your pain, berapa nyerinya, mereka bisa menjawab dengan angka gitu ya. Kita tahu PAS score tuh 0 sampai 10. Mereka jawab 6, 7 gitu, bisa. Tapi kalau kita tanyakan fast score pada orang kita itu akan sangat dipengaruhi oleh pendidikan gitu ya. 6 itu apa maksudnya? 7 itu apa? Ya. Jadi hati-hati di bidang ortopedi ya, kalau di penyakit dalam itu yang bagian apa? Reumatologi ya, untuk menanyakan itu ya. Matching itu umur dan seks biasanya ya. Atau kalau di kebidanan yang sering paritas ataupun kehamilannya ya, trimester 1 dibanding trimester 1, trimester 2, trimester 3 gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah blinding ini ya. Sejak tahun 95 sebenarnya WHO atau FDA sudah meluncurkan namanya triple blind ya, tidak hanya itu. Nah, kalau open label atau no blind itu peneliti
dan sampel tahu obat yang diberikan. Tapi kalau open label itu dengan syarat ya, dengan single blind juga dengan syarat parameter keberhasilannya harus benar-benar objektif sehingga orang tidak mencurigai adanya bias observer atau observer bias karena penelitian gitu ya, bias peneliti. Ya, jadi variabel pengukurannya harus betul-betul objektif ya supaya terhindar dari bias peneliti ya. Makanya untuk open label dan single blind itu dianggap validitasnya agak rendah dibandingkan yang double blind ya. Nah, yang double blind selanjutnya, yang double blind adalah baik peneliti maupun sampel tidak tahu obat yang diberikan ya. Jadi ini syarat mutlak untuk pemasaran obat sebaiknya menggunakan placebo. Nah, menggunakan drug of choice itu kalau ada masalah etik ya. Jadi tetap bentuk, ukuran, warna, kemasan, dan rasa sama dengan obat yang diteliti, baik placebo ataupun drug of choice. Nah, yang jadi masalah adalah double blind ini kalau cara pemberiannya berbeda gitu ya. Ini tolong ingat ya, sekali lagi ya, kan itu juga kalau Anda baca jurnal, misalnya ada obat diberikan, obat yang kita teliti itu diberikan 2 kali sehari. Tapi pembandingnya apakah itu kontrol negatif dan kontrol positif, misalnya kontrol positif lah misalnya ya, itu sekali sehari. Sehingga double blind susah dilakukan, terpaksa yang satu tadi, yang drug of choice tadi, kita tambah 1 placebo, supaya sama-sama 2 kali sehari. Ya, tapi kalau 2 cara pemberian itu agak susah juga ya, satu misalnya injeksi, satunya kapsul, terpaksa dibuat yang kapsul dibuat injeksi placebo, yang injeksi terpaksa dibuat placebo yang oral juga ya gitu ya, supaya double blind ya. Oke. Dan yang terakhir adalah triple blind ya. Kalau triple blind itu termasuk penganalisa ya, penganalisa tidak tahu kelompok mana gitu ya, penganalisanya. Dan biasanya kalau yang jurnal-jurnal terbaru sekarang, kalau clinical trial itu harus masukkan ke clinicaltrial.com itu ya, government.com itu ya. Nah, itu biasanya penganalisanya dari tim independen gitu ya, dari tim independen. Selanjutnya adalah study dan outcome factor. Pada uji klinik, study factor itu berupa determinan dan penyebab, penyakit dan penyebab. Tapi untuk title modern sekarang ya tidak lagi begitu, langsung obat dan penyakit saja, penyebabnya tidak perlu gitu ya. Tapi kadang-kadang masih di klinik pengennya semuanya lengkap gitu ya. Dan juga untuk judul sebenarnya tidak perlu tempat dan waktu ya untuk yang modern title sekarang ya. Cukup misalnya obat ini terhadap penyakit ini. Pembandingnya pun sekarang sudah banyak yang tidak dicantumkan lagi pembandingnya gitu ya. Nanti kita baca lagi di bab metode ya. Karena biasanya bahasa Inggris itu yang tolong diingat ya, yang basic sekali itu adalah mereka menghindarkan redundant, pengulangan gitu ya. Oke. Ya, selanjutnya. Bagaimana menegakkan diagnosa? Apakah dilakukan 1 orang atau lebih? Nah, ini anjurannya sebagusnya 1 orang ya, tapi kalau Anda membaca jurnal dia dikatakan dilakukan lebih 2 orang, apakah dilakukan nanti kita lihat apakah dilakukan namanya uji kafa ya, uji kesesuaian antara 2 orang tadi ya. Kalau uji kafanya di atas 0,8 dalam arti kemungkinan tidak ada measurement bias atau bias pengukuran. Ya. Nah, ini supaya ini tadi ya, bila lebih dari 1 orang apakah sama ekspertisnya, kemampuannya ya. Tapi tetap aja kalau yang terbagus adalah dilakukan uji kafa untuk orang 2 itu ya. Jadi ketahuan kalau kafanya di atas 0,8 atau di atas 80%, nah baru kita anggap tidak ada bias pengukuran. Kemudian juga apakah diperiksa pada laboratorium yang sama gitu ya. Karena setiap laboratorium mempunyai kemampuan tersendiri dan kalau bisa sama ya, kalau sudah lulus ISO, yang lain juga yang ISO lulus ISO gitu ya. Jangan sampai beda kualitasnya gitu ya. Orang waspada tentang bias pengukuran ini. Oke. Nah, selanjutnya
outcome factor itu obat itu sendiri gitu ya. Jadi parameter keberhasilannya dapat berupa kapan disebut efektif ya, bagaimana cara mengukuran efektif, misalnya tekanan darah, kadar kimia darah, pemeriksaan echo, siapa yang mengukur dan memeriksa. Balik lagi ya, takut kita ada bias pengukuran ya. Nah, ini yang jadi masalah. Macam contoh tekanan darah, walaupun kita pakai sphygmomanometer, itu yang dibaca waktu dia cembung atau waktu cekung. Nah, itu harus ditulis dalam definisi operasional. Ya, harus ditulis ya, supaya semua yang nanti membaca, misalnya cembung ya semuanya waktu cembung gitu ya. Jangan waktu ada satu yang cembung, ada cekung, itu beda. Paling tidak berapa miligram air raksa gitu ya. Itu harus hati-hati. Selanjutnya, nah, yang nomor 2 adalah dari parameter keberhasilan daripada experimental study atau randomized control trial adalah keamanan. Ya, kalau di jurnal ditulis safety ya. Jadi bila timbul efek samping obat berat, apakah ada tindakan emergensi ataukah pasien di drop out? Nah, di sini mahasiswa harus waspada tentang drop out ya. Itu kadang-kadang yang peneliti yang pintar nulis itu ada 2 hal yang berbeda ya. Sebenarnya dia kadang-kadang dimasuk di exclude ya. Jadi kriteria inklusi eksklusi itu before the study, tolong diingat ya, drop out dan withdrawal itu during the study gitu ya. Jadi kita harus membaca secara hati-hati supaya kita yakin itu bukan exclude tapi drop out gitu ya. Nah, yang ketiga poin daripada parameter keberhasilan daripada RCT ini adalah acceptabilitas. Ini biasanya diberikan akseptabilitas ini dinilai apabila membandingkan 2 cara pemberian obat yang berbeda gitu ya. Jadi yang dinilai yang mana yang lebih diterima oleh pasien. Misalnya yang di Objin paling banyak misoprostol oral dibandingkan vaginal supos. Malah ada sudah di jurnal misoprostol dibandingkan kuretase gitu ya. Yang mana lebih acceptable ya. Yang terakhir adalah kepatuhan. Kepatuhan ini untuk compliance ya, cara pengukuran kepatuhan yang paling baik yaitu mengukur kadar obat dalam darah, saliva atau urin, tergantung marker obat itu di mana gitu ya. Kalau ingat, jadi sifat obat harus Anda tahu, jadi Anda tahu menilai markernya di mana gitu ya. Yang terakhir nilai farmakokinetik ini biasanya waktu penelitian awal gitu ya, untuk mengetahui kadar hambat minimal, untuk mengetahui ketersediaan hayati atau bioavailability, dan mekanisme kerja obat dan sebagainya gitu ya. Jadi ada termasuk juga onset of action. Biasanya dilakukan membandingkan 2 obat yang berbeda cara pemberiannya, misalnya turbohaler dan metrodose inhaler gitu ya. Nilai farmakokinetiknya bagaimana gitu ya. Atau yang paling banyak juga sekarang yang sublingual ya, atau pakai patch. Kalau kita ngomong koyo gitu ya, sekarang banyak sekali obat-obat dalam bentuk koyo ya, terutama untuk pain, untuk nyeri gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini ya, apakah metronidazole dan amoxicillin outcome menurunkan angka kekambuhan ulkus duodenal, determinan dan pada penderita yang terinfeksi pylori. Jadi ada penyakit, ada penyebab. Tadi sudah di depan dijelaskan ya, determinan itu apa, domain itu apa ya. Jadi determinan itu penyakitnya dan apa? Pylori itu adalah penyebabnya gitu. Tapi sekarang yang modern title cukup saja di ini aja, efektivitas metronidazole dan amoxicillin terhadap pylori langsung atau terhadap ulkus duodenal, selesai gitu ya. Nah, kalau confounder dalam uji klinik ini tidak boleh terjadi ya. Biasanya umur dan faktor risiko lain gitu ya. Yang tadi saya ngomong termasuk seks ya, jenis kelamin gitu ya. Jadi makanya kedua kelompok jangan sampai di kelompok ini banyak wanitanya, kelompok lain banyak prianya gitu. Tidak boleh, harus sebanding gitu ya. Kecuali memang untuk penelitian di tempat-tempat tertentu, misalnya kalau di Objin ya pasti wanita semua ya. Kalau di
BPH misalnya untuk prostat pasti laki-laki semua, ya. Jadi ada pengecualian untuk sampel-sampel tertentu pada bidang tertentu, gitu ya. Agak ribet itu di mata ya, di mata ya. Jadi itu nanti terkaitannya dengan sampling. Oke. Selanjutnya adalah apakah regimen dosis dan lamanya pemberian itu obat itu wajar untuk masing-masing kelompok. Nah, di sinilah juga selain membaca jurnal tadi kita dituntut juga pengetahuan farmakologi yang bagus terkait dengan waktu paru dan lamanya pemberian ya. Terutama dilakukan kalau wash out period ya, kalau untuk misalnya obat itu di stop dulu gitu ya. Tapi tolong diingat, untuk obat-obat tidak semua obat bisa di stop mendadak ya, tolong diingat ya. Jadi ada 3 obat yang tidak boleh di stop mendadak yang menyebabkan namanya withdrawal effect ya. Kortikosteroid, psikotropika, dan satu lagi adalah alpha blocker ya. Nanti Anda cari sendiri alasannya kenapa 3 obat ini tidak boleh di stop mendadak. Jadi kalau untuk penelitian 3 hal ini lebih bagus pasien baru gitu ya. Karena akan di wash out period itu akan berbahaya pada pasien. Nah, bila double blind, frekuensi pemberian obat kedua kelompok harus sama ya. Itu yang tadi saya sudah sebut di depan ya. Jadi kalau obat yang kita teliti itu 1 kali sehari, sedangkan pembanding 2 kali sehari, ya terpaksa yang obat kita teliti kita tambah 1 obat lagi yaitu placebo supaya sama-sama 2 kali sehari. Ya, jadi ini harus diantisipasi waktu pembuatan proposal gitu ya. Jadi kalau di jurnal setelah Anda membaca, nah itu dia ngomong double blind, apakah betul dilakukan secara double blind? Ya, itu yang harus kita kritisi. Ya. Nah selanjutnya adalah yang ke-8. Nah ini yang harus diingat ya. Jadi kalau uji klinik itu variabelnya variabel kontinu. Jadi skalanya yang paling banyak dipakai interval atau rasional. Kalau ordinal jarang ya. Tapi kalau chi-square jelas variabelnya dikotonus itu atau skalanya nominal gitu ya. Nah, bila dibandingkan dari lebih dari 2 kelompok kita pakai ANOVA, tapi ANOVA sekarang itu hanya dipakai sebagai cross check ya. Apakah uji yang kita pakai t-test itu ya independent t-test ataupun dependent t-test itu udah benar. Karena di ANOVA itu kesimpulannya cuma 1 P-nya ya. Jadi between group sama within group. P-nya 1 itu untuk P itu untuk yang mana gitu ya. Makanya sekarang lebih dianjurkan kalau lebih dari 2 kelompok dilakukan namanya tes kemaknaan atau post hoc test. Tolong ingat ya, lupa saya tambahkan nanti bila bisa ditambahkan oleh Anda sendiri. Post hoc test namanya ya, atau tes kemaknaan. Oke, selanjutnya adalah ini berapa sampel yang drop out dan lost follow up dan bagaimana cara penanganannya ya. Nah, ini yang paling penting ya, tadi sudah disebut tadi tidak boleh lebih dari 20% ya. Kalau lebih dari 20% penelitian dianggap gagal. Jadi pada uji klinik harus dijelaskan bagaimana penanganan efek samping obat berat ya. Apakah sampel di drop out atau diteruskan tapi dengan penanganan tertentu ya. Untuk sampel rawat jalan follow up harus dilakukan secara baik ya. Supaya Anda bisa menghitung juga kepatuhan dari pasien ya. Karena kalau untuk menghitung kepatuhan dari pasien tadi yang saya ngomong melalui marker, melalui darah, saliva ataupun yang lain, itu memerlukan tambahan biaya lagi gitu ya. Dan yang terakhir adalah ya, ini slide yang terakhir. Apakah simpulan menjawab research question hipotesanya? Itu yang paling penting ya. Jadi untuk mahasiswa kalau sudah melakukan penelitiannya, apakah hasil penelitian Anda menjawab hipotesanya gitu ya. Nah, kalau penguji ya itu tadi ya, kalau waktu sudah tesis atau skripsi yang ditanya apakah hipotesanya udah dijawab benar oleh si peneliti atau oleh mahasiswa. Begitu juga kalau kita baca jurnal, itu yang tadi saya ngomong dari awal tadi, untuk membaca abstrak kita lihat tujuan dan kesimpulan gitu ya.
Nah, jadi apakah kita setuju dengan kesimpulan yang dibuat si peneliti ya setelah kita dapat mulai dari 9 poin di atas gitu ya, 9 poin tadi gitu ya. Nah, kalau kita tidak setuju, nah itu apakah ada bias ataukah faktor pengganggu. Oke? Sekian dulu ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.